Welcome to Technical Friday. Yeah, you are trader. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kim Sung dari Trading Academy ID di Technical Friday episode kali ini. Minggu lalu memang belum ada Technical Friday-nya, but 2 minggu lalu kita udah ngebahas tentang Gold dan GJ, dan di minggu ini juga gue ngebahas Gold dan GJ karena Gold dan GJ, Goldnya berhasil, GJ-nya masih abu-abu nih. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya kayak, aduh gimana nih Bro Kim tentang GB Jepangnya. Nah, kita bakal bahas juga di Technical Friday kali ini. Nah, cuman untuk Gold, karena dia sudah berhasil, gue juga akan membahas next step berikutnya apa yang bisa kita ambil actionnya di Gold ya. Nah, sebelumnya tapi untuk gue mau sekali lagi welcome teman-teman semua yang baru pertama kali hadir di channel Trading Academy ID. I welcome you all. Di sini kita membahas tentang mostly memang trading in forex ya, gold. Komoditinya adalah gold dan forexnya GB Jepang Yen. Di situ kita mostly analisa di sana, dan kalau kalian mau yang belajar tentang trading in forex and commodity dan mungkin kalian belum punya akunnya, kalian bisa klik link di bawah untuk kalian daftar masuk ke broker yang sudah gue pakai selama 5 tahun, yang sudah terbukti aman, dan kalian bisa trading dengan lebih aman lagi. Karena percuma kalau kalian trading dengan broker yang curang, kalian bakal mau sehebat apapun, sebenar apapun teknik yang kalian punya bakalan dicurangi oleh brokernya juga. Jadi kalian bisa menggunakan broker yang gue pakai juga, MRG, itu kalian bisa pakai ya. Nah, terus yang sudah lama bersama dengan kami, gue mau say thank you. Kalian sudah setia, dan kalian alasan kami bisa semangat untuk membuat video terus edukasi, biar orang-orang makin seperti trader-trader seperti kalian bisa semakin mantap lagi ilmu tradingnya in financial market. Oke, so episode kali ini langsung saja kita akan membahas pertama-tama di gold. Kalian bisa lihat chartnya sekarang di layar kalian. Nah, di sini gold, kemarin 2 minggu lalu gua waktu briefing kita berakhir di daerah sini ya. Daerah sini. Nah, di daerah sini ya, kemarin waktu briefing, dan dia sudah mulai memang menunjukkan giginya, dia sudah jalan nih. Kan kemarin juga gue bilang bahwa memang sangat gampang sebetulnya ketika kita mau lihat outlook dan kapan kita mau entry-nya atau posisi apa yang mau kita ambil dari suatu market, itu kita bisa melihat dari di mana momentumnya lagi berada ya. Karena momentumnya gold ini sedang terlihat sangat bullish ya. Di sini dia bullish. Oke. Ini momentum awalnya, pasukan awalnya mulai masuk tuh bullish, terus di momentum dekat-dekat sininya juga kebanyakan ya primary reaction itu adalah dari pergerakan bullishnya seperti di sini, terus seperti di sini ya, yang paling dekat. Nah, itu menunjukkan bahwa memang gold itu masih dalam fase pasukannya itu masih agresif bullish gitu ya. Jadi si banteng ini lebih agresif gitu ketimbang bearishnya. Nah, terus terbukti dari level resistannya ya, kemarin gue udah mention juga bahwa kita harus memperhatikan level resisten juga, apa yang dilakukan ketika harga sedang mendekati level resisten, apa yang mereka lakukan. Sering ada 3 macam biasanya ketika harga mendekati level resisten maupun support. Case-nya di sini adalah gold, dia mendekati level resisten. Ada 3 hal biasanya yang market lakukan atau harga lakukan. Pertama adalah mereka ketika hit level resisten langsung dihajar balik, langsung ada price reversal. Itu artinya level resistennya atau gerbang pertahanan bearish itu, tembok pertahanan bearish itu masih kuat. Jadi biasanya dia langsung dihajar balik ke bawah. Contohnya seperti kita lihat di level-level kayak biasanya ketemu di level 1 ya. Nah, kayak di sini ya. Di gold juga kita ambil contohnya. Nah, di sini. Oke. Jadi harga kita lihat dibarengkan di sini. Ini high pertama. Jadi harga sebelumnya naik kencang sekali. Jadi kita belajar karakteristik market, terutama di Go. Nah, makanya naik kencang sekali di sini. Terus menemu high pertamanya, high-nya pertama di sini, terus dia mulai koreksi. Ya. Dia mulai koreksi dalam. Nah, koreksinya lumayan dalam, terus dia mulai naik lagi. Ya kan, ini koreksi, jadi dia berusaha mau naik lagi. Terus dia berusaha untuk break dari resistennya, tapi ternyata ketika dia hit sampai resisten keduanya, di sini kita perhatikan dia langsung, kita dulu kotak kuningnya, teman-teman udah tahu kan tuh level resistennya. Nah, dia langsung dihajar false break doang ya, jadi dia break dari di sini
dia break dari yang satu ini. Nah, high yang satu ini dia sempat keluar ya, candle yang merah ini. Nah, candle yang merah satu ini dia sempat keluar kan, ngekor ke atas tuh. Nah, ngekor ke atas itu, tapi langsung dia dihantam ke bawah. Next candlenya langsung masih merah dan bearish lagi. Begitu terus dia ketemu di level yang resisten yang sama ya. Kita tarik garis lurus di sini. Kurang lebih dia ketemu juga. Nah, ketika dia hit level resisten, dia langsung dihantam ke bawah. Itu adalah reaksi pertama yang normal sebetulnya ketika harga menemui level support maupun resisten ya. Itu yang nomor terjadi. Biasanya memang harusnya dia langsung di reject karena balik lagi itu adalah daerah-daerah resisten, daerah kekuasaannya bearish gitu ya. Jadi kalau bullishnya mau coba-coba masuk ya di tampol gitu, langsung jatuh lagi gitu. Nah, terus itu reaksi pertama. Reaksi kedua ketika harga mendekati level resisten dan support, ini maupun momentumnya lagi bullish, bearish itu nggak ada problem ya. Tapi memang tiga ini bisa saja terjadi gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika dia hit level resisten ya misalkan, dia tuh bisa either langsung breakout ya, jangan langsung bullishnya itu ternyata lebih garang ketimbang si bearishnya yang lagi di level teman atau daerah kekuasaannya. Bullishnya itu lebih garang, dia langsung breakout. Contohnya seperti apa? Nih gold juga kita bisa ambil contohnya dekat-dekat di sini ya. Garis merah satu ini neckline head and shoulders dulu yang tidak jadi. Nah, ini kan resisten nih. Ini kan resisten kuat banget nih. Karena sebenarnya dia mampu bikin harga tuh turun sampai dalam sekali ya. Sebenarnya efek anomali juga sih dari COVID-19. Ini dari Maret 2020 ya. Kalau kita lihat di sini Maret 2020 dia mulai kayak gini. Tuh 10 Maret ya. Nah, jadi memang sebenarnya efek anomali juga. Cuman either anomali atau dia tetap menjadi resisten yang kuat, mumpuni. Nah, cuman ketika di harga-harga di sini, nah ini waktu dia mendekati resistennya lagi, si satu ini ya. Nah, satu ini dia tuh ketika mendekati resisten dia langsung bullish Marubozu ya, bullish Marubozu. Next candlenya dia langsung lanjut naik, jadi dia langsung breakout. Nah, itu biasanya kalau kita temukan juga orang-orang bilang arti maksud dari buy on breakout atau sell on breakout itu adalah yang seperti ini. Jadi kita harus lihat dulu di level resisten sebelumnya maupun support sebelumnya. Case-nya satu ini adalah resisten, dia di resistennya dia langsung tembus, itu berarti dia breakout. Dia nggak ngerem lagi, langsung bikin Marubozu, dia langsung lanjut naik biasanya. Nah, kuncinya adalah ketika dia breakout, kita tidak mau ngambil candle yang ekor atau shadow. Kita harus ambil yang Marubozu atau at least 80% dari body ketimbang ekornya ya. Seperti yang gold sedang lakukan sekarang. Nah, ini kan dia lebih banyak bodinya kan. Nah, jadi itu adalah dihitungnya sebenarnya lebih Marubozu. Tapi teori Marubozu atau arti dari Marubozu sebetulnya adalah full candle bullish tanpa ekor sih. Nah, cuman pada kenyataannya memang lebih sering ada ekor-ekornya karena harga suka membentuk high dan low, tapi tutupnya di sedikit dari bawah high-nya atau di atas sedikit dari low-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Cuman intinya harus 80% dari total bodinya itu adalah body ya. Jadi itu adalah tipe kedua ketika market mendekati area resisten maupun support, dia langsung breakout. Yang ketiga, tipe yang ketika dia mau mendekati level support resisten itu dia kicep. Dia kicep, dia takut gitu ya. Jadi dia takutnya cuman takut yang sementara doang. Biasanya kita bilang sebagai koreksi ya. Nah, jadi dia seperti yang terjadi di gold yang baru minggu lalu terjadi. Dia koreksi doang. Nah, di sini ya. Nah, tuh yang di sini. Oke. Nah, jadi ketika dia hit level resistennya, dia memang dihantam ke bawah. Jadi ada candle bearish muncul, tapi tidak signifikan ya. Tidak signifikan, dia ngekor. Biasanya muncul doji. Nah, di sini banyak doji muncul. Ketika dia hanya melakukan koreksi saja. Next candlenya dia masih doji. Nah, itu ada bullish hammer, bukan sih, bearish hammer ya. Warna merah sih, aneh memang. Nah, tapi intinya dia ngekor lebih besar daripada bodinya ya. Nah, jadi biasanya ketika dia sedang melakukan koreksi, dia lebih cenderung membentuk shadow ketimbang full body ya. Jadi shadow itu adalah ekor yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle setelah dia hit dari resistance di gold sekarang. Nah, itu adalah tanda-tanda dia sedang melakukan koreksi, yang berarti kalau dia melakukan koreksi secondary reaction. Nah, kalau dia secondary reaction, primary reaction, secondary reaction itu turun, primary-nya apa? Bullish kan. Nah, ketika kita tahu ABCD ya, titik A ke B itu adalah primary reaction-nya, berarti yang satu ini adalah titik A ke B-nya ya. Yang satu ini.
Nah, dia sedang membentuk secondary reaction titik B ke C. Titik B ke C. Ya, kita ambil paling bawah di sini ekor si hammer satu ini. Nah, kita tahu bahwa ABCD selalu diakhiri dengan dia membentuk another C ke D yang akan menjadi continuation dari primary reactionnya. Yang berarti ya sudah, dia mau naik gitu. Simple kan? Yoi. Nah, sekarang dia sudah naik dan dia sudah break out dari resistannya. Nah, tipe yang ketiga ini ujung-ujungnya bakalan break juga dari resisten. Cuman dia malu-malu dulu, awalnya kicep dulu di awal, tapi malu-malu diam-diam membunuh juga ya. Kecil-kecil cabai rawit gitu. Nah, jadi dia break juga resistannya dan sekarang dia sudah break out. Nah, jadi karena setupnya sudah jalan semua di gold, harusnya kita udah TP dulu ya, karena ini udah daerah TP juga. Dan kalau ada bapak ibu yang mengambil posisi beli di gold, saya juga pribadi sudah TP dulu. Dan paling kita yang bisa kita lakukan adalah nextnya nih, goldnya mau kemana dulu dan apa yang bisa kita lakukan. Hapus dulu semua di sini. Ya. Nah, kita clearkan dulu chartnya. Sekarang kita bikin lagi apa yang baru. Nah, tadi kenapa gue bilang kita udah mau TP dulu, karena gue adalah penganut Fibonacci. Jadi biasanya kalau yang kayak gini-gini gue ngambilnya target di daerah Fibo. Nah, itu kalau diambil dari titik B ke C nya seperti biasa kan ABCD, kita ngambilnya dari titik B ke C untuk cari titik D nya. Nah, titik D nya tuh udah kena tuh 1,8, dia langsung bikin inverted hammer lagi. Jadi gue lihat ini, gue langsung out ya. Jadi gue ambil di level 1774 kurang lebih TP nya. Dan ya udah, sudah dapat 500 pips ya, puji Tuhan. And ya udah, tinggal nanti cari lagi ya kita mau ngapain gitu sekarang. Nah, kalau dia sudah kena daerah TP, berarti ABCD ini adalah continuation pattern yang biasanya dia bakalan berlanjut-lanjut membentuk entah sampai berapa wave gitu ya. Nah, iya sudah, paling simpelnya di sini adalah saya hapus dulu di sini. Ini akan menjadi titik A yang baru bagi saya. Titik A yang baru di sini. So, saya tinggal nunggu dia bikin swing high. Nah, nanti saya bakal cari koreksinya, dia turun sampai mana. Biasanya jadi kalau lagi momentum seperti ini, dia berhenti tuh di level 50%. 61,8 nya jarang kena ya. Dia biasanya kena ini di level 50%. Berarti di level-level sini nih dia koreksinya nih. Dari titik atasnya sampai ke sini-sini nih. Nah, terus dia juga masih akan gold ini bakalan menghormati sekali EMA21-nya, yang berarti dia kalau memang hanya mau koreksi, dia itu tidak akan tutup di bawah harga di bawah EMA21-nya. Jadi harganya tidak akan closing price di bawah EMA21. Paling dia ngekor-ngekor doang ya, ngekor-ngekor doang. Nah, itu lebih bagus lagi, berarti momentumnya memang masih mau naik. Nah, tapi untuk sekarang intinya memang potensi dia masih akan koreksi sampai 1741 ya, 1740-an region sana. Bisa juga tidak ya, bisa juga dia hanya sampai 38,2. Intinya yang kita harus tahu adalah ini dia sedang mau melakukan koreksi. Muncul sekali saja swing low ya, muncul sekali saja swing low atau momentum bullish masuk lagi, kita boleh langsung beli ya, dengan stop lossnya di bawah low satu tersebut. Oke, jadi untuk tidak ketinggalan dari trade ini, muncul satu bearish bullish candle yang membentuk swing low, kita bisa langsung masuk buy. Makanya balik lagi, penting sekali untuk kita belajar dan mengerti akan swing ya. Swing high dan swing low itu very simple sebenarnya. Kalian bisa juga nonton di video kita, ada di link di atas. Kalau kalian mau belajar tentang swing low atau swing high, gue ada menjelaskannya. Kalian bisa pelajari dulu, baru kalian bisa ngerti entry trigger gue yang paling gue suka adalah dari swing low dan swing high ya. Nah, jadi ya kurang lebih gold begitu. Harusnya masih akan koreksi, dan setelahnya dia selesai koreksi, berarti dia masih akan melanjutkan primary reaction-nya, naik terbang sampai ke atas lagi, dimana potensinya sih mari kita lihat di weekly ya. Nggak kelihatan juga ya, monthly deh. Nah, ini kan dia lagi di level major resistance juga ya di sini nih. Ngeri-ngeri juga nih sebenarnya nih, karena dia lagi di level major resistance. Aduh, jatuh. Nah, karena dia di level major resistance 1790, berarti ya kurang lebih TP-nya ada di 790. Jatuh lagi, bukan licin coy. 790 ya. Jadi ada 790 atau ya 1800, daerah psikologis genap ya, angka genap. Angka yang orang-orang gampang ngetiknya ya. Jadi kalau kurang lebih 1800 juga bisa jadi TP. Jadi targetnya masih ada upside-nya itu 400 pips ya, sampai 300 sampai 400 pips ya. It's a good trade. Kita bisa ambil di gold, dan let's see apakah dia memang lanjut terbang sampai daerah sana ya. Harusnya sih sampai sana ya. Cuman balik lagi, kita harus tunggu koreksinya selesai dan sebelum muncul baru kita mau masuk buy. Ya.
Di hampatnya sebenarnya ini udah menarik sih di hampatnya ya, kalau kita turunkan time frame ke hampat ya. Karena dia sudah mulai banyak shadow muncul di daerah-daerah MA21 di atasnya. Nah, cuman belum ada swing low juga nih. Jadi memang lebih baik kita belum masuk ya. Di sini kan dia udah mulai koreksi nih. Mulai ada rejection nih ya. Di sini sebenarnya udah menarik, cuman belum ada swing low. Jadi kita ya udahlah sabar dulu ya, jangan langsung masuk. Biarpun di hampanya udah lumayan menarik. Oke, jadi untuk goal very clear, very simple. Dia sudah breakout dari resistennya dan harusnya ketika dia breakout dari resisten dia akan melanjutkan perjalanan naiknya dan kita bisa ride the wave untuk masuk posisi buy. Oke, nah sekarang kita lihat GPU Jepang yang sedang membingungkan sekali ya. Padahal bagus nih sebenarnya setup-nya. Cuman ya udahlah, mari lihat sekarang. Membingungkan, saya juga membingung, agak bingung nih lihatnya. Nah pertama kemarin saya lihat sebetulnya dia peluangnya harusnya naik ya dari harga di sini. Nah di sini nih, swing low satu ini ya. Swing low satu ini dia rejection 50%. Dia udah bikin swing low. Sebenarnya gue udah buy juga kemarin. Nah cuman ternyata setelah dia bikin swing low, makanya balik lagi tidak ada holy grail ya untuk trading. Jadi biarpun gue sudah menjelaskan kayak sempurna sekali teknik yang gue pakai, tapi sebetulnya ada chance-nya untuk gagal juga gitu ya. Nah ini sebenarnya dia udah bikin swing low nih, udah nice, udah naik banget, udah bullish, ini udah swing low sempurna lah. Plus ada bullish divergence lagi gitu kan di bawah sini kan. Terus ada bullish divergence lagi waktu itu. Nah jadi gue udah yakin banget nih, gue masuk lah entry buy. Tapi ternyata dia memang besoknya waktu gue lihat dia masih terbang, sebenarnya masih lanjut naik nih sampai 13. Nah, kita udah floating profit tuh kurang lebih 100 pips ketika dia dari masuk ininya. Sebenarnya 100 pips itu udah gede gitu ya. Kalau gue mau TP, gue bisa TP aja gitu. Nah, cuma memang gue karena ini masih fresh dan dia masih bisa naik sampai gue lihat 13 di high sebelumnya di sana gitu kan. Di sini ya 139, berarti masih ada 500 pips lagi dari harga gue entry gitu kan. Ya udah gue hold aja santai dan gue nggak BP. Nah, gue lupa BP-nya gitu. Karena waktu itu mungkin gue lagi ngapa-ngapain juga, lupa BP-nya. Dan di end of the day waktu gue lihat dia langsung bikin kayak gini nih. Dia langsung bikin kayak gini waktu itu ya. Dia langsung bikin yang kayak satu ini nih. Nah, ini ya yang satu ini candle yang langsung jadi inverted hammer ya. Nah, ketika dia baru bikin swing low maupun swing high, terus dia langsung bikin kebalikannya. Jadi setelah dia bikin swing low tuh, apalagi momentumnya udah bagus seperti ini, biasanya atau harusnya dia tuh langsung lanjut naik. Jadi harusnya langsung bullish candle selanjutnya. Tapi ternyata setelah dia bikin ini, dia bikin bearish candle inverted hammer. Ya udah, itu berarti menandakan memang swing low-nya gagal dan dia masih mau turun lagi. Nah waktu itu terjadi ya udah mau nggak mau kita harus cut loss dulu ya. Nah, jadi itu salah satu cara bagaimana kita bisa cut loss duluan sebelum kena stop loss kita. Jadi kayak memang kita punya kriterianya kapan kita mau cut loss dan kapan kita mau TP di tengah jalan. Jadi nggak semena-mena aja gitu ya, nggak sesuka hati kita sebenarnya, harus ada kriterianya gitu. Nah dia masih lanjut turun. Biasanya kalau dia kayak gini GPU Jepang memang suka berhenti di level 61,8. Jadi gue tunggu juga kemarin tuh di level 61,8 sebetulnya, di level-level sini berarti kan. Nah, terus dia break dari level 61,8, dia turun. Cuman next candle-nya dia langsung bikin morning star ya. Ini ada morning star di sini. Ya ada morning star di situ tuh. Nah, jadi dan langsung bikin swing low lagi. So, ya udah waktu mentorship juga ketemu mentorship gue bilangin silakan di buy lagi gitu kan. Nah, cuman setelah dia bikin morning star balik lagi sudah 4 hari ini dia belum kemana-mana candlenya. Jadi dia masih berkesit ya. Cuman dia membentuk doji. Nah, ini agak tricky kalau yang GPU juang seperti ini karena dia membentuknya doji. Yang berarti itu adalah candle kebingungan ya. Jadi candle kebingungan antara bearish atau bullishnya tuh mereka stagnan, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi kalau dari level candlenya warna merah ya berarti bearish yang menang, kalau warna hijau bullish yang menang. Cuman intinya mereka tetap melakukan doji. Nah, kalau dia membentuk doji seperti ini beda dengan cerita yang kemarin dia membentuk inverted hammer. Kalau dia membentuk inverted hammer setelah membentuk swing low, itu gue langsung mau cut loss. Tapi kalau dia sedang membentuk doji seperti ini,
masih ada peluang sebetulnya untuk kita bisa hold dan harganya masih bisa naik. Nah cuman nggak boleh kelamaan ya, karena di market ada yang namanya loss of momentum. Jadi kehilangan momentum tuh harganya bisa juga. Biasanya kalau kita lihat dari time frame daily, ya ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita lihat dari time frame daily, maksimal yang gue perhatikan loss of momentum itu muncul setelah 2 minggu harganya itu membentuk doji terus tidak kemana-mana. Jadi 2 minggu berarti adalah 10 candle, 10 hari kerja kan, 5 hari kerja, 1 minggunya, so dikali 2, 10 hari kerja, 10 candle, berarti masih ada 6 candle lagi ke depan. Kalau dia bentuk doji terus, antara atau tidak dia bukan doji, cuman dia nggak kemana-mana juga, masih bermain di area-area kita open position harga sekarang, itu mau nggak mau kita harus keluar dulu, karena takutnya ada loss of momentum, dia langsung balik arah, turun lagi, atau ya tiba-tiba dia meledak ke atas juga. Nah itu agak bingungnya. So 2 minggu dari sekarang, harganya nih harus sudah membentuk komitmen dia mau kemana, antara naik atau turunnya. Nah jadi bagi yang sudah entry dari sinyal Technical Friday 2 minggu lalu di GBP Jepang Yen, Bapak Ibu bisa hold masian untuk posisi buy-nya. Gue juga masih hold sebetulnya, dan kita bisa tunggu sampai next minggu depan kita akan bikin Technical Friday lagi, dia mau kemana. Tapi intinya dari sekarang 6 candle dari sekarang di time frame daily dia maksimal waktunya harus sudah jalan. Berarti di minggu depan bisa saja hari Senin atau Selasa atau Rabu dia sudah terbang atau turun kena cut loss ya. Nah jadi ini masih boleh di hold, jangan bingung, nggak apa-apa, karena dia masih belum terlalu jauh larinya dari harga entry kita. Ya, dia tidak membentuk inverted hammer yang sebelum terjadi, dia hanya membentuk doji. Jadi memang agak membingungkan, tapi kita masih boleh hold. Ya, oke. So, gue masih percaya dia masih bisa naik selama, nah nanti ketika di stokastiknya juga ya, stokastiknya kita perhatikan. Kalau dia 6 hari ke depan, dia masih membentuk doji seperti ini, stokastiknya pun sebetulnya pasti masih akan lanjut naik tuh. Stokastiknya masih bakal lanjut naik. Stokastiknya masih bakal lanjut naik sampai ke level-level dekat-dekat ke level 80 atau level overbought kita. Nah, tapi harganya masih di sana-sana aja. Itu juga mendapat konfirmasi kalau kita harus buang dulu GBP Jepang Yen. Jadi setupnya gagal ya. Nah, jadi begitu, jangan dipusingkan si GBP Jepang Yen-nya, kita masih boleh hold dan stop loss tetap di bawah low-nya, yaitu di sini. Oke, di bawah nih 131 ya, agak 300 lah ya. Di bawah low-nya agak mepet aja karena udah terlalu banyak, udah terlalu jauh juga, stop loss-nya 200 pips ya, 180 pips kurang lebih sekarang. Oke, jadi kurang lebih itu untuk GBP Jepang Yen dan gold, dan it's the end of the Technical Friday session. Terima kasih semua yang sudah join dan nonton sampai detik ini. Gue harap ini bisa membantu informasinya untuk kalian bisa ambil sinyal ya trading di gold dan GBP Jepang Yen. Nah cuman gue harus ingatkan juga untuk kalian semua bahwa gold dan GBP Jepang Yen adalah pair pasangan yang mempunyai volatility yang salah satu tertinggi dalam financial instrument. So kalau kalian mau memilih, kalau kalian mau trade, gue sarankan kalian memilih salah satu, jangan ambil dua-duanya ya. Jadi antara kalau kalian sudah trade gold, ya sudah kalian trade gold saja. Kalau kalian trade GBP Jepang Yen, sudah kalian trade GBP Jepang Yen saja. Jangan ambil dua-duanya. Kenapa? Karena biasanya resikonya bisa overwhelming. Kalian bisa kaget ketika dia dua-duanya bergerak dengan arah yang salah. Kalian bisa rugi langsung dalam hitungan jam. 400, 300 total ya, 400 pips, 300 pips itu dalam hitungan jam saja. So biasanya bikin kaget. Gue juga itu kesalahan gue dulu, dan biasanya jadinya gue jadinya fear, jadi takut dalam trading. So hati-hati untuk awal-awal, kalian belajarlah memilih salah satu. Nanti kalau sudah mulai terbiasa dengan manajemen yang kalian punya, nah kalian boleh ambil dua-duanya ya. So terima kasih semuanya sudah nonton sampai detik ini. Leave a comment kalau kalian punya pertanyaan, juga like video edukasi seperti ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian yang membutuhkan edukasi trading in financial market yang benar seperti ini. And see you on another video next week, kita dengan Friday selanjutnya. And as always, let the pro with you. Salam Trading Academy ID. Bye bye.